akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Siun Rohan MHI. Nantinya di penghujung kami mohon untuk dipandu juga doa kita bersama kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Siun Rohan MHI. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sumaidan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Bapak Ketua RT, Ketua RW yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus masjid, Pak Imam, Khotib, Bilal Gharim yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, adik sana yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati, dan insya Allah semua kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada keluarga Bapak Haji Solehan beserta anak-anak yang sama-sama kita doakan, semoga beliau sekeluarga besar dengan musibah yang berat ini, beliau dapat menerima dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sabar. Dan kita yakin dengan kesabaran ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan di belakang musibah ini suatu hikmah yang lebih besar daripada yang hilang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sempat hadir dalam rangka kita bertakziah atas telah berpulangnya ke rahmatullah Ibunda Haja Zaini binti Arfan yang telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita bersama, dengan kehadiran kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan para junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pada malam hari ini diberikan kesempatan, kepercayaan untuk mewakili bapak-bapak, ibu-ibu, adik sana yang hadir pada malam hari ini, datang dari jauh, dari dekat, dari dusun. Alhamdulillah mungkin masih banyak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kehadiran kita ini
dan kita akan meringankan beban keluarga kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hidup ini memang kita tidak lepas dengan ujian. Karena dalam hidup ini sama dengan kita sekolah. Jadi kalau tidak ada ujian jangan sekolah. Kira-kira kita. Jadi kalau kita beriman pasti akan diuji. Karena Allah sudah menetapkan, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kamu, artinya kita ini, kata Allah, akan aku uji dengan dua bentuk mata ujian. Yang pertama ujian itu adalah bisyarri, yang buruk-buruk. Yang kedua Allah akan diuji kita khairi, yang padek-padek, nyelemak-lemak. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menyadari bahwa kita ini lebih banyak lulus bila diuji oleh Allah yang buruk-buruk ketimbang diuji oleh Allah yang baik-baik. Aku sogoin kono kan. Kataku tadi letakkan ke situ. Nah, ini jangan nurut. Ada kecak aja dulu. Kita ini tahu aturan. Aturan tetap nih. Jangan dekat sini. Mana panitianya? Ada ke nurut kato. Ini mau main nurut kato nih. Jangan balik tiang. Keluar. Sini depan. Yang ini. Panjang dah listrik. Panjang listrik. Oh, di situ. Bapak-bapak tidak kedengaran dulu. Iyo, di ujung itu kurang kedengaran. Sini tiang yang ini lah. Sampai ini udah kabel. Panjang. Kabel listrik sampai kabel ini listrik. Wah, banyak. Wah. Ada listriknya. Di sini beda. Sini. Wah, ini tunggu. Tunggu, Rai. Udah. Panjang. Lagi. Sini beda. Lagi. Awas. Jangan duduk ya. Udah. Masuk sini. Boleh juga. Yes. Ada deh kedengaran Jojong. Lagu kecak kah? Ayah kawan dan kato. Ini mana kita tutup ya, Bu? Kita turun lah. Boleh, itu di keluarga sini. Di atas. Bukan itu. Ini. Naikkan ke atas. Nah. Dan itu inilah tunjuk akal ke Tuhan. Nah, mantap. Ini akan umpan lagi nih kamu. Ya. Kita mulai. Biasa. Jangan pitat kalau tikus ngilu kamu. Kamu metat. Oke. Kedengaran di ujung. Nah, ini ada kedengaran. Ya, ada kedengaran. Masih dikit kedengaran di sana. Nah, dia jadilah. Asal kau kena pai setengah. Oh. Dah oke. Kita ulangi lagi. Ini ulangi dah pangkal, urung enggak biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ujian Allah ini ada dua. Pertama ujian yang karut, yang kedua ujiannya alam. Nah, karut itu adalah ya karut. Nah, namun ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita lihat di masyarakat, lebih banyak kita ini berhasil bila diuji oleh Allah yang buruk-buruk ketimbang diuji oleh Allah yang padek-padek.
Maka Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit saudara-saudara kita diuji oleh Allah harta yang berlimpah ruah. Ternyata harta itulah yang merusak dirinya, dan itu juga yang merusak keluarganya. Ada juga Bapak Ibu saudara-saudara kita diuji oleh Allah pangkat dan jabatan yang tinggi. Karena dia tidak lulus, justru jabatan itulah yang menjerumuskan dia ke tempat yang paling hina. Tidak sedikit. Tadi Bapak Ibu dia dipandang orang masih rakyat biasa, setelah menjadi orang hebat, jadi caci makian, jadi upatan. Itu dulu, kini masih ada. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Maka sering saya katakan Bapak Ibu sekalian, memang kita ini sering melihat orang yang bahagia itu berbeda-beda. Kata tukang bakso ala kelemak tukang sate. Kalau tukang sate ala kelemak tukang es. Yo mau pak lagi panas, sama lagi kedinginan, mana kelemak ke? Kata puyuh ala kelemak pintau. Kalau pintau ala kelemak puyuh. Itulah hidup kita ini. Maka kita lihat kebahagiaan ini sama kita lihat dengan pelangi. Pelangi itu bahasa dusunnya gunia. Gunia itu pelangi. Nah, katakan heran Bapak Ibu, pelangi itu tidak pernah di atas kepala kita. Dia selalu di atas kepala orang. Bapak Ibu kejar pelangi itu pasti dia akan lari. Kadang percaya silakan. Ada pelangi tumbuh di depan rumah pertama remaja itu. Bapak kejar, berlari dia ke Timur Indah. Bapak kejar Timur Indah, berlari lagi ke Panorama. Kejar-kejaran, itulah bahagia. Sama dengan kita. Banyak orang mengatakan, siapa pak orang bahagia? Orang bahagia itu orang banyak tanci, pangkat jabatan yang tinggi, suami yang ganteng. Bisa benar, bisa clear. Siapa yang paling bahagia? Suami yang bahagia, temunya istri yang cantik. Bisa benar, bisa menderita. Iya pak, bisa menderita. Begitu ibu-ibu, siapa yang mau punya suami yang ganteng, duit banyak? Padahal ibu-ibu, ada 3 tipe lakinya susah megano, segabuk meliaronya. Pertama, laki kita alap. Yang kedua, laki kita betanci. Yang ketiga, laki kita pejabat. Oleh merintungan. Tidak keruan seni bini jemo laki jemo merintungan, merawitan. Anak gadis, jandong, laju galau. Itu Pak Bu. Coba kalau laki kita karut, berduit ada, ya terkeridang di jalan tuh di dekat dengan mengucap. Nah, cobalah Bu. Ada Mas Anu ngapa ketinggal laki kabar di mana? Mendam di taman remaja tuh. Gila, katanya. Siapa perlu kamu ucap situ? Jadi tenang ibu-ibu kalau kita punya suaminya karut. Nah kan? Jadi artinya begitulah kita lihat memandang seseorang. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini beliau pernah ditanya, siapa orang yang paling bahagia itu? Maka beliau menjawab, orang yang paling bahagia itu ada 3 cirinya. Yang pertama, orang bersyukur bila mendapat nikmat. Jadi dia dapat nikmat bersyukur, dapat tanci bersyukur, dapat jabatan bersyukur. Itu. Tapi syukur ini tidak cukup alhamdulillah. Syukur itu tasdiqum bil qalbi, ikrarun bil lisani, wa amalun bil arkani. Diamalkan dalam perbuatan. Itu syukur alhamdulillah saya kini diangkat menjadi pejabat yang tertinggi. Cara kita syukur, jabatan jangan kita gunakan sewenang-wenang. Kita gunakan jabatan kita ini untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri. Tapi kita kalau belum dapat jabatan itu galau kan?
Bapak ibu-ibu, kalau kepilih aklo, desa ini akan kutegakkan tiang listrik. Adanya agak pintar. Apio pilih Pak, apio periode kedua. Periode ke-1 lu kepilih ya, lalu janji periode kedua. Itu dulu Pak, kalau kini ini doang, ini dua. Itu Pak. Maka tidak usah percaya nih yang ngejanji-janji model itu. Ya, tapi boleh didengangi, jangan boleh didengangi. Mau celaka Pak, kan ngangi aja jangan. Kalau Pak hidup saya jangan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukur bila mendapat nikmat Allah. Nah, bersyukur itu saya katakan tadi di dalam ayat Allah, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Tanda kita bersyukur kepada Allah yang pertama, fasholli li rabbika, dirikan sholat atas nama Tuhan, bukan atas nama jemaah. Ada kita ini banyak sholat atas nama orang lain. Sholat karena malu, sholat karena malu dengan mertua, sholat karena malu dengan menantu. Ada pahalanya? Ada. Pahala apa? Pahala malu, bukan pahala sholat. Nyepaya hidup maluan lagi. Nah, kawan sholat dia tidak sholat, itu payah, itu tidak mempunyai maluan lagi. Jadi jangan katakan Bapak Ibu orang sholat karena malu itu tidak ada pahala. Tapi pahalanya bukan karena sholat, tapi pahala malunya. Pak malu itu pahala, jangan tidak kepada pahala. Nah ini. Jadi fasholli li rabbika. Kemudian wanhar, kurban. Kurban ini dalam artian sempit, dalam artian luas. Dalam artian sempit, terlalu lama. 1 tahun kita menunggu. Itulah dimus dengan hari raya Aidul Kurban. Hari raya kembali berkurban. Kapan? Setahun sekali. Tapi ada kurban yang sifatnya umum. Apa itu? Menafkahkan sebagian daripada rezeki kita ke jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhirihi illa an tumidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, hai orang yang beriman, nafkahkanlah. Kata-kata anfiku ini ada 2 pemahaman. Pertama, artinya sifatnya wajib, ada sifatnya sunnah. Yang wajib itu namanya zakat. Yang namanya sunnah, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Kalau zakat itu sudah ada ketentuan. Apa ketentuannya? Apabila Bapak Ibu sudah mempunyai penghasilan, penghasilan itu sudah mencapai harga emas 85 gram menurut Profesor Yusuf Qardawi, maka penghasilan Bapak Ibu itu wajib dibayarkan zakatnya 1 tahun, bukan 1 bulan. Nah, yang jadi permasalahan Bapak Ibu sekarang ini, emas sudah 13 harganya. Nah, ini perlu perkembangan fikih, perlu dibahas lagi para ulama kita. Karena harga emas ini 13, 1.300.000. Berarti Bapak Ibu, Bapak begaji 800, belum kena zakat. Kebila kita nak kena zakat ini? Nah, kalau dulu harga emas itu memang kecil, jadi wajar standarnya. Maka ini perlu dibahas kembali, pembaruan fikih. Ya, kalau kita mana nanti kalau harga emas 5 juta? Bapak-bapak yang bergaji 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta sebulan belum kebayar zakat. Ini dia kalau dia bayar zakat, melingkang-lingkang baik itu. Cak mana nasib petani? Petani kita dapat sekian karung, wajib dikeluarkan. Itu. Nah, maka Bapak Ibu itu standar emas yang masih harga 600-500 dulu. Itu maka Yusuf Qardawi berpendapat standarnya adalah harga emas 85 gram, maka wajib dibayarkan zakatnya. Tapi kalau belum, tidak perlu. Tapi bukan tidak perlu bayar. Bayarlah nama infak dan sedekah.
Nah ini tanda kita bersyukur. Kemudian yang kedua kata beliau, bersabar bila diuji oleh Allah. Ujian Allah yang baik syukuri, yang buruk kita bersabar. Yang kedua bertaubat bila mendapat kesalahan. Jadi kalau kita ada mempunyai dosa, ada kesalahan, jangan berputus asa. Banyak orang ini merasa dosanya tidak diampuni oleh Allah, putus asa, gantung diri. Itu nambahi dosa. Nah Allah itu maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun. Selagi matahari masih terbenam di barat, terbit di timur, pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Maka Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang beriman, kalau kamu mempunyai dosa, kalau kamu punya kesalahan, jangan putus asa. Aku ada di depanmu. Kira-kira kan itu ibarat kata Gibran tuh, Prabowo jangan khawatir, aku ada di sini. Kan itu kan? Jadi Allah ngomong gitu, kamu jangan khawatir, jangan putus asa, aku ada dekatmu. Bertaubatlah. Selagi matahari masih terbit di timur, terbenam di barat, nyawa kau masih di kandung badan, pintu taubat masih aku buka, kata Allah. Tapi taubatnya taubatan nasuha. Taubat nian, jangan taubat makan cabai setan. Ini kalau makan cabai rawit, woi bukan main. Taubat aku tidak bakal lagi. Pagi tidak ketemu cabai, bedalah. Nah ini berarti belum taubat yang sebenarnya. Siapa yang taubat nasuha itu, kata para ulama, syarat taubat itu hanya 4. Pertama, ibu bapak, syarat bertobat itu menyesal, bukan puas. Ngapa kau tidak maling lagi? Lah puas. Nah, itu bukan. Ngapa kau tidak maling lagi? Lagai. Bukan. Ngapa kau tidak judi lagi? Habis modal. Bukan. Tapi menyesal. Menyesal itu bukan hanya di mulut. Menyesal itu dari lubuk hati. Siapa yang tahu kita menyesal? Hanya 2 yang tahu, Allah dan diri kita. Kalau Pak Polisi pacak kita kecoh. Maaf ya Pak Polisi, jangan hukum aku menyesalnya. Bisa. Ya bisa kita kecoh. Tapi kalau Allah dan diri kita tidak bisa, kita kecoh. Nah maka menyesal diraring dengan betul-betul dari lubuk hati. Yang kedua, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi, kapan saja apapun yang terjadi. Jangan, ya Allah Tuhanku, aku tidak kemaling lagi, ya Allah, ku berjanji ini kecuali terdesak. Masih enggak, berarti kan itu kan. Kemudian minta ampun, yang keempat, yang ketiga. Yang keempat, diganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Banyak orang mengatakan, aku sudah menyesal dengan perbuatan ini. Lah berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Kemudian aku sudah minta ampun, tetapi sampai kini belum pernah ngadap ke masjid. Jalan masjid pindah keluar. Orang ini belum bertaubat. Bulan Ramadan dia belum puasa. Ya, haji belum mampu. Macam-macam lah. Maka orang ini belum bertaubat. Bapak Ibu sekalian, inilah artinya orang yang bahagia menurut konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini seorang ulama Timur Tengah, kelahiran tahun 1292 di Hauran, dan beliau wafat pada tahun 1350 di Damaskus. Bukan jemuk kaleng-kaleng, bukan lahir di dusun. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian masalah musibah. Masalah musibah ini Bapak Ibu sekalian, ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tugas kita terhadap orang yang meninggal. Itu harus kita perhatikan betul. Yang kedua, tugas kita terhadap orang yang ditinggalkan. Yang ketiga, tugas anak-anak atau keluarga terhadap yang meninggal. Artinya terhadap ibunda kita. Secara ringkas, ini akan saya sampaikan walaupun hanya sekilas info. Yang pertama Bapak Ibu, tugas kita terhadap orang yang meninggal. Nah, jadi tugas kita meninggal dia apa? Hanya 4 ini disebut dengan fardu kifayah. Kifayah itu artinya cukup.
Ngapa dikatakan cukup, fardu cukup diwakilkan. Tapi wakil yang paling afdal, yang paling padek, yang paling baik adalah keluarga terdekat, bukan orang lain. Keluarga terdekat, Pak. Apa itu? 3-4 untuk ibu bapak-bapak, 3 hanya untuk ibu. Jadi tidak sama, Pak, fardu kifayah ini. Kalau untuk bapak itu fardu kifayahnya 4. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Kalau ibu berdasarkan riwayat dari Ummu Atiyah, kami kata Ummu Atiyah diperintahkan oleh Rasulullah untuk memandikan jenazah sama dengan perintah laki-laki. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengafani jenazah sama dengan perintah laki-laki. Kami juga diperintahkan untuk menyolatkan jenazah sama dengan perintah laki-laki. Tapi kata beliau, kami dilarang oleh Rasulullah untuk mengantar jenazah ke kuburan, apalagi mikul jenazah. Kan itu kan? Mereka ngapo tino mikul jenazah. Nah, ini kan? Itu, Bu. Jadi ibu-ibu ternyata mengantar jenazah dilarang oleh Rasulullah, tapi larangannya tidak keras. Maka para ulama menetapkan hukum ibu-ibu ke kuburan, artinya mengantar jenazah ke kuburan, itu makruh, bukan haram. Artinya kalau ibu meninggalkan, ibu tidak ke kuburan, ibu berpahala. Kalau ibu ikut ke kuburan, tidak berpahala. Yang mana ya? Ya, ke kuburan digigit pacat, berpahala ada, tinggal di rumah sambil ngopi, makan pisang goreng. Yang mana enggak? Ya mau kalau malah 6 rumah. Kan itu kan? Tapi ini merasakan kepuasan batin, maka Islam tidak sekejam itu. Maka Islam memberikan kelonggaran, hukumnya makruh. Maaf ibu-ibu, katanya kalau ibu pergi ke kuburan, ibu tidak dapat pahala sama sekali. Nah, kan itu. Maka hukumnya berbeda. Nah, untuk melanjutkan jenazah ini, hukumnya memang kifayah. Tetapi yang lebih utama itulah keluarga. Mulai memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu adalah orang terdekat. Siapa? Anaknya, suami, kakak, adik, paman. Nah, kan itu kan? Tino mandikan tino, lanang mandikan lanang. Tidak boleh tino mandikan tino, atino mandikan lanang, lanang mandikan betino. Tidak boleh. Nah, maka kalau kita mandikan perempuan atau laki-laki di tempat tertutup, inilah dikebat terpaling, merengalan ngina, lo keputus kebatan. Kenapa tahu sedinai? Itu tidak boleh. Nah, kecuali yang boleh tino lanang ini mahramnya dan suami istri. Boleh Pak suami istri? Boleh. Rasulullah pernah berkata kepada Siti Aisyah, andai kata, hai Siti Aisyah, engkau duluan mati, akulah yang akan memandikanmu, aku pula yang akan mengafani. Karena kalimatnya lau, andai kata, ini terjadi karena Nabi Muhammad Rasulullah meninggal duluan. Siti Aisyah baru umur 18 tahun beliau sudah meninggal. Tidak terjadi Rasulullah memandikan Siti Aisyah. Tetapi hukum ini berlaku sampai zaman sekarang. Artinya inilah menunjukkan bahwa suami dengan istri boleh saling mandikan. Kan itu kan? Boleh, Bu. Ibu justru lebih utama ibu daripada anak tino mandikan bapak. Lebih daripada anak lanang mandikan mak. Lebih utama suami istri. Anak lanang mandikan mak ada batasan. Dia tidak boleh memegang ataupun menyentuh ibunya di tempat-tempat tertentu. Nah, kan itu kan? Nah, maka ibu-ibu bapak sekalian, mandikan jenazah itu tidak sulit.
lebih gampang mandikan jemaah mati daripada jemaah hidup. Kan itu kan? Cobalah kalau ibu percaya, laki ibu masih hidup, ibu mandikan, banyaknya tingkau. Tahu? Masa-masa perjes, lah, perjes kan? Banyak pelopotes, ini kalau masa no, ini lebih agak lama tak kan? Nah, jangan banyak goyak nih, langsung hidung, selapuk katanya. Ya penyidup tiba tutus kepala, bapak saya no, ngapu lagi cuma minta mandi kerja mau hidup. Itu bu. Tapi ngapa? Satu RT kita anggaplah 80 kakak, syukur 2 orang yang pacak mandikan jenazah. Kadang-kadang lebih memalukan, satu RT meninggal nalak ke kelurahan lain, nah mandikan jenazah. Alah kesulit mandikan jenazah itu. Kan itu bu? Nggak ada, alhamdulillah. Tidak ada bedanya. Kan itu pak, itu di tempat lain. Tempat ini sama. Kan itu pak? Itu ibu-ibu rata-rata. Seolah-olah mandikan jenazah ini perlu kuliah sekian tahun. Ya? Tidak ada mata kuliah mandikan jenazah. Tidak ada kan? Ibu bapak lah kuliah di IAIN, S1 di IAIN, belum ketemu kurikulum penyelenggaraan jenazah. Masuk S2, tidak perlu ketemu. S3, tidak juga ketemu. Ternyata ada di masjid kita. Nah, ngapo nak beginian ke kuliahnya kalau sekedar untuk mandikan jenazah. Mandikan jenazah ini ibu-ibu yang sulit itu tradisi. Itu tradisi, berarti tradisi menyulitkan, singkirkan saja. Apa tradisinya? Mandikan jenazah syarat pertama memakai air 9 muaro. Lekak ngapo? 9 muaro. Ini mana lagi ayat 9 muaro? Lah kewenggalong sengap sawit. Lalu ketua bawa desa, mana lagi muaro? Udah, ada keringanan, perkembangan fikih tradisi. Muaronya susah, kini tinggal ayat 9. Terserah cidoko jadi maro-maro enggak. Yang penting 9 gelas. Diletakkanlah 9 gelas di lapan yang agak panjang, agak besar dikit. Nengok lagi, mana bunganya? Ada kebanyak sini syaratnya. Nak bunga berapa buah warna? 9 warna. Ini segala bentuk bunga dibabat galau, mulai bunga sekentut sampai bunga jelata. Kan itu. Allah kesulit mandikan jenazah ini. Maka wajar kalau orang tidak tahu, tidak ngerti. Nah, maka Bapak Ibu, kalau itu sulit kita balikkan ke sunnah. Sunnah tidak sesulit itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW waktu putri Rasul meninggal. Kata Rasulullah, Ummu Atiyah, dipanggil Ummu Atiyah, sini aku ada kabar. Ngapo? Mandikan jenazah putriku ini. Lo mana caranya Rasulullah? Kata Rasulullah, pertama Ummu Atiyah, kabainai kalau ada punggung itu kotoran kaba bersiaka, kaba istinjakan dulu. Andai kata tidak ada, kau pencet pancing perutnya, kamu urut kira-kira 3 kali, pret. Lah keluar, rasanya keluar, itulah gunanya keluarga terdekat. Tidak mungkin Pak RT kita panggil. Pak RT sini pada ngapa? Masuklah tangan kamu. Ini do tegado ke Pak RT. Nah ngapo belum cukup. Tapi kalau anaknya, nak sini lo nak ya. Nampaknya agak banyak kotoran dari punggung bapak kita. Kamu masukkan tangan kau pakai pembalut. Nah kami nyiram dari atas. Nah apa kata anaknya? Lebih 6 tahun pak aku dulu masuk punggung aku. Masuk sekali nak tidak. Itu kalau anak. Nah maka itu perlu keluarga terdekat. Udah disuci, bersihkan. Sudah bersih? Apa kata Rasulullah Ummu Atiyah? Rumus mandikan jenazah itu kamu awali dengan anggota wudhu. Anggota wudhu kan? Kamu awali dengan sebelah kanan. Sebelah kanan masih umum. Nah bunyi hadisnya ibda'na bimayaminiha. Ummu Atiyah, cara mandikan jenazah kamu awali dengan anggota tubuhnya yang sebelah kanan. Masih umum. Wa mawadi'il wudu' minha, kau awali dengan anggota wuduknya.
sudah ngerucut. Kan itu kan? Artinya ibu-ibu cara mengawali mandikan jenazah itu awali dengan membasuh anggota wudhunya. Boleh dikatakan diwudhukan, silakan. Ibu baca berwudhu. Apa segonya berwudhu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tangan cuci. Tangan kanan, tangan kiri. Biasa berkumur-kumur, ibu-ibu buat cuci mulutnya. Dah usah suruh berkumur. Nah, Mas Eno, berkumur lah. Apa nutuanya? Selabuk, dawur. Keluarga. Ya gitu, berarti mau mengajar keluarga. Dah usah disuruh kumur. Lambang obae kita bersihkan. Nah, tengok bekas gigi mungkin bekas makanan itu kita bersihkan. Itu perlunya, itu ganti berkumur-kumur. Nah, kemudian kalau kita tadi hidung biasanya masukkan air ke hidung, namanya istinsak. Nah, istinsak kan? Kemudian istinsar, mengeluarkan dengan tangan kiri. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ini kecuali dalam keadaan berpuasa. Nah, kita bersihkan hidung. Setelah bersih hidung, habis baru ambil air. Kan itu? Ambil air, moko. Anggota wudhu itu sebenarnya lagi 4. Ya. Menurut Imam Syafi'i, hukum apa rukun wudhu itu 6. Tambah niat, tambah tertib. Apa rukun itu anggota wudhu? Muka, tangan, kepala, kaki. Bukan rambut, kepala. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum. Fawsilu itu dari akar ghasalah. Artinya basuhlah. Basuh itu ini ikut. Kalau seperti ini nyemprot namanya. Itu. Kalau seperti itu nyiram. Ini kalau seperti ini celup. Ini basuh, berarti ini ngikut. Saat basuh. Ya, wa aidiakum milal marafiq. Tangan sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum. Masaha, maka sapulah sebagian kepala, bukan rambut. Nah, kan itu? Wamsahu biru raksun, bukan sya'run. Kalau sya'run kan rambut. Ngapa Allah tidak mengatakan basuhlah sebagian rambut? Tuhan itu pintar. Kalau katakan basuhlah sebagian rambut, cak mano kalau cuma ada rambut? Labo tak malah berarti kurang rukun 1. Maka Allah itu pintar. Pasti ada orang tidak berambut. Maka dikatakan sapu sebagian kepala. Cak mano Pak kalau orang tidak punya kepala? Tidak akan mungkin. Kan? Nah, maka Allah nyuruh sebagian kepala. Di sini menurut Imam Syafi'i maksudnya sebagian. Boleh ada di sini, boleh ada di sini, boleh ada di atas. Kan itu kan terserah. Itu sebagian kepala. Wa arjulakum milal ka'bain, dan basuh pula kaki sampai ka'bain. Ka'bain itu kalau bahasa dusun buko lali. Kalau bahasa Jawa buko lupo. Kan itu kan? Maku buku lali. Tidak usah sampai ke balong. Ada kan? Buku lali saja. Nah, selesai. Apa? Lagi dikit. Ya, tapi jangan pelit-pelit. Nah, mulai kita wudhukan. Selesai wudhu. Sampai kaki sudah. Tangan-tangan sudah. Kaki sudah. Selesai. Apa kata Rasulullah? Wausilnaha salasan au habsan au sab'an. Ummu Atiyah, mandilah ke putriku ini dengan hitungan ganjil. Tapi ganjilnya paling dikit 3, 5, 7 kata Rasulullah. Kan itu kan? Nah, apa suka-sukanya? Mandikanlah dengan hitungan ganjil. Cara mandikan terserah dengan bapak-bapak ibu-ibu. Yang penting mayat ini bersih. Siram sekaligus, udah dimandikan, disiram, disampo sampai nato. Siram sampai bersih, mandi pertama. Sabun lagi sampai bersih, mandi kedua. Sabun lagi sampai bersih, mandi ketiga. Kalau lah yakin 3 lah mantap, selesai. Tidak usah naik lagi. Tapi kalau ibu masih ragu, bapak masih ragu kebersihan mayat tadi, silakan naik sampai ke 5. Juga masih ragu, silakan naik ke 7.
Pak boleh 8, tidak boleh lagi. Nah ngapo mentang-mentang banyak baca pahala, belum tentu Pak. Ya jangan kita Pak, kalau makin banyak pahala kan masih banyak kan masih pahala, tidak mungkin. Subuh walaupun Bapak Ibu sekalian banyak pahalanya, jangan tambah 4 rakaat, nggak boleh, cukup 2 rakaat. Nah itu maksudnya. Nah ini Bu, Mbak, ya kan murah kan? Udah itu kata Rasulullah, wa ja'alna fi akhiratin kafura. Akhirnya kalau Ummu Atiyah kau siram dengan air kapur barus. Nah selesai, habislah mandikan jenazah. Tapi di akhirnya ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan diwudukan, ada yang mengatakan tidak diwudukan. Menurut jumhur ulama yang dipelopori oleh Imam Syafi'i, hukumnya selesai mandikan sunat diwudukan kembali, tapi tidak wajib diwudukan. Jadi bilakan diwudukan silakan, ibu, bapak diwudukan, tidak diwudukan juga benar. Tetapi sepakat 4 mazhab tidak ada lagi istilah batal wudu bagi si mayat. Nah, kita kan masih ini. Jangan lagi sentuh. Nih batal wudunya Pak. Nah, Pak Imam katakan, kata Pak Imam, anak-anaknya bapak kamu nih belum kami tutup mukanya. Siapa tahu anak cucumu nak cium datuk nih. Silakan berdorolah anaknya tetua cium dengan kasih sayang ayahnya tadi. Anak yang selanjutnya terus cucu-cucunya. Datang waktino, kedek-kedek mata tungkat. Kelabak. Nama wak? Ya kata Pak Imam tadi, cium wak lanang kawa. Oh, tidak boleh awak. Batal. Nangis waktino dah. Nah inilah yang tidak berlaku lagi. Silakan waktino cium wak lanang tadi, tapi nak ikudai laki kita ni bukan. Jangan masuk ke rumah deh. Nah, itu yang perlu ditanyakan. Nah maksudnya tidak ada lagi batal untuk si mayat, tetapi kata Imam Syafi'i batal untuk waktino. Nah paham kira-kira Bu? Kalau ibu-ibu bermazhab Syafi'i, bersenggol suami istri itu batal wudu. Kan? Adik kandai ibu-ibu, suami ibu meninggal, laudim dimandikan, silakan cium suami kita. Kan gitu kan? Jadi suami kita tidak ada lagi istilah batal wudunya. Tapi untuk ibu, kalau ibu nak sholat, menurut Imam Syafi'i, ibu berduduk lagi. Nah, apa segonya? Bisa kan ibu mandikan jenazah? Bisa. Kalau percaya kita sebelah kan, dia percaya lah baca, mati lah apa aku mandikan ada. Tuh kalau adanya hidup percaya, ibu baca. Artinya kan tidak sulit. Kemudian mengapa di jenazah? Cak mano cara mengukur jenazah, cak mano itu, ini tidak akan saya jelaskan. Kenapa? Ibarat kuliah 2 SKS. Kalau 2 SKS tidak balik kita malam. Padahal janji singkat-singkat saya kan. Yang selanjutnya menyolatkan jenazah juga murah. Tidak ada yang lebih gampang daripada sholat jenazah. Sholat jenazah bertegak baik. Ni dia pernah duduk, ni dia pernah rukuk. Jangan pula rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Ngapa kayak rukuk ni? Ni dia turun di sini anak kata kawan. Allah maaf itu kalau. Ngapa bapak ibu sholat jenazah tidak pakai rukuk dan sujud? Ini pertanyaannya rumit, ini jawab. Ngapa kira-kira Bu? Ini dah keruan. Ibu-ibu, ajaran bahwa sholat jenazah tidak boleh rukuk dan sujud, dikhawatirkan kita dituduh seolah-olah kita menyembah mayat. Allahu Akbar, mayat kita semua. Sami Allahu liman hamidah. Maka karena mayat di depan, tidak ada kita sholat jenazah itu mayat di belakang. Yuk mari kita sholat jenazah. Mana jenazah di belakang? Nangklah dia situ. Sugang gitu kita semayang. Tidak ada sholat jenazah pakai ruku dan sujud. Itu Bu. Jangan cerita Abu Nawas. Ada ruku sujud. Apa ruku sujud? Oh memang betul. Dosa lanang ini duku ampunan kali pakai sujud ruku. Itu namanya jawaban Abu Nawas, tidak benar. Ada kan? Kemudian baru kita mengantar jenazah ke kuburan.
Camano ngantarnya, kalau dekat boleh dipikul, kalau jauh jangan dipikul. Dia khawatirkan nanti yang mikulnya mati pula. Ayo, ini Pak zaman Rasul kan tidak ada yang dipakai kendaraan. Iya betul. Kalau sampai 5 kilo dipikul, cobalah namikul. Jadi cukup kita pakai kendaraan masuk ke ambulan, masuk kita kemana tempat kuburan. Yang mana Pak duluan bawa jenazah, kaki apa pala? Ini sering ribut. Sering ribut ya? Kata Pak Imam seorang tuh duluan kaki. Karena tiap-tiap orang berjalan tidak pernah duluan pala. Benar. Datang imam seorang duluan kepala. Karena mengapa orang lahir tidak pernah jalan kaki kecuali sungsang. Dia selalu duluan kepala. Mana yang benar kecuali duluan kepala? Benar. Artinya Bapak Ibu, tidak ada rumus yang mewajibkan dulu kepala duluan kaki. Silakan duluan kaki, silakan duluan kepala, yang penting jangan ditegakkan. Itu Bang rumusnya. Ini ngeceruyat lah mayat ditegakkan. Aduh, kalau tidak pala. Tetapi waktu masukkan ke liang kubur, nah ini kata Rasul kalau tidak ada kesulitan tolong kakinya dulukan ke bawah. Nah, kira-kira posisi meh pun bawah. Jangan ditunggirkan. Kenapa ditunggirkan jangan? Karena ibu bapak, ilmu Rasul ini itu terjawab kini. Kan banyak orang mati karena kecelakaan. Menurut ibu lah bersianian, lu berapa lah bersia hidung tidak ada keluar lagi darah. Tahu-tahu karena ditunggangkan pala duluan, keluarlah darah bercampur air melalui mulut. Darah, air campur itu hukumnya najis. Kain jenazah jangan sampai kena najis. Maka itulah kita kalau kita ragu, kita bantu dengan kapas. Nah, kan itu. Jadi kapas itu ada asbabul wurudnya, ada sebabnya. Ya, jadi artinya kapas bisa wajib, bisa tidak perlu. Itu kapas. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, waktu kita ngubur, nah ini Ibu ya, waktu kita ngubur, kalau itu mayat perempuan, maka sunat dipasang tirai. Tapi kalau mayat laki-laki tidak ada disunatkan. Pasang tirai itu jenisnya selendang pasang. Dan yang menyambut jenazah dari bawah mohon para mahramnya. Dulu muhrim, sebenarnya benar itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram, itu muhrim namanya orangnya. Nah, kalau mahram orang yang haram dinikahi. Nah, itu kan, baik kena nasab, kena sesusuan, kena perkawinan. Nah ini kan. Nah para mahramnya. Kemudian maaf ibu-ibu, bapak-bapak, yang malam tadi tidak hubungan suami istri. Nah itu kan. Pernah zaman Rasulullah, ya, putri Rasulullah tadi yang meninggal tadi, bawa belubuk, tahu bawa belubuk? Oh, bawa belubuk sahabat itu turun ke apa namanya ke kuburan teh, pabung, selantum. Kata Rasulullah tunggu kudai. Nah itu sabar lagi nih. Aku nanya dulu dengan kalian yang di dalam kubur tuh. Siapa yang malam tadi di antara kamu tiga itu yang tidak hubungan suami istri? Berdiaman, nanti kau. Siapa? Diam. Ditawarkan di luar. Ah, jadi luar. Kata Rasulullah, siapa yang malam tadi tidak hubungan suami istri? Diam kalau. Adalah seorang laki-laki jak di Sudoto, namanya Abu Tolha. Aku ya Rasulullah. Ah, kata lalu sini kawan. Masuk ke situ artinya orang yang tidak berhubungan suami. Tapi maaf, ini kena fikir harus juga. Jangan pulang carut loh. Oh, kadang-kadang ibu-ibu ini payah dia. Sama lagi carut. Aku pantang carut, tidak kan dong carut. Nah kan itu Bu. Tapi kena ini fikir, saya jelaskan. Jadi rasa-rasa kita Pak. Tetapi hukumnya tidak haram. Andai kata yang ikut to galo-galo, jangan boleh cuy di luar zaman Covid dulu. Ya nggak po, kata Ustaz kan udah boleh. Ya nggak po, ya. Akhirnya dicipak kawan, sentuh di luar zaman ini dulu. Kan sama Covid dulu saya itu pakai tali, geruduk ke masuk. Nah itu Pak. Jadi hukumnya tidak haram. Dah masalah ngubur. Kemudian tugas kita terhadap orang ditinggalkan itulah takziah.
Takziah dari akar azza ya'izu takziyatan, artinya mengangkat. Siapa yang kita angkat? Ada dua. Yang pertama yang meninggal, yang kedua yang ditinggalkan. Apa yang kita angkat? Orang yang meninggal, artinya kita sebut-sebut, angkat-angkat nama baiknya. Oh, almarhumah ini aku kenal betul. Orangnya baik, orangnya ramah, orangnya pandai bergaul, aktif beribadah. Nah, itu diangkat. Kalau ada aibnya, simpan. Kuburkan dalam-dalam. Jangan lagi disebut aib orang sudah meninggal. Kita ini kadang-kadang senang nih ngicak ke mulai mati. Siapa? Ngapa? Bapak saya meninggal. Oh, ngececebel. Ya ngapa nggak cebel? Sekolah agak mati kepol itu. Ya ngapa? Ya kapan keruan? Anak upas itu. Ya mau kami lah keruan galau. Saya RT nih. Oh panjang baik. Itu kayak beliau itu ngecek keruan galau. Itu apa ya? Nah kalau kepada toko aku mau nak cerita ini. Oh lah jungkir balik lah mayat tadi cerita aja ini ayat. Itu diharamkan. Berdosa besar orang yang membuka aib orang sudah meninggal. Jemul hidup baik boleh dibuka aib, apalagi ya mati. Nah itu ini senangnya kita dengar itu. Tidak boleh. Kita tutup, kita kubur dalam-dalam. Kemudian siapa lagi kita angkat keluarga. Dalam hal ini anak-anak Pak Solehan. Kita angkat. Beliau sekarang bersedih. Anak-anaknya bersedih ditinggalkan oleh ibu yang sangat dicintai. Maka tugas kita hadir ini banyak Pak ini. Bukan main jar situ merlapan. Banyak. Penuh jar situ. Inilah jawaban bahwa almarhumah dan keluarga adalah orang baik. Aku Pak, walaupun aku tidak kenal dekat dengan almarhumah nih, tidak usah aku nanya baik Bapak Ibu ini, tidak usah aku tanya. Jawabannya cukup malam ini. Kehadiran kita sebanyak ini adalah ini tanda almarhumah orang baik. Kalau almarhumah tidak baik, cobalah Pak, kalau ada yang memati ini depan deh, merantilah dia mendatangnya. Yuk kita datang taza, malasnya. Yuk kita datang taza, pergilah Pak. Yuk kita datang, tidak pergi. Itulah penyakitnya. Tapi kalau orang yang meninggal orang baik, merasa sedih kita dalam diri kita kalau aku tidak hadir. Datang kita. Kan itu, Bu? Jadi itu. Dan bukan almarhumah saja yang baik. Suami yang ditinggalkan orang baik, anak-anak yang ditinggalkan orang baik. Cobalah kita anggaplah almarhumah yang baik. Pak Solehan tidak baik. Ada orang kata, yuk kita datang. Aku dengan almarhumah itu tidak ada salah, tapi dengan suaminya agak kurang. Dan ngurangi dah. Atau sebaliknya, aku kalau anak emaknya tidak polo, suaminya tidak juga, tapi anaknya aku kurang cocok. Lah tidak polo itu. Nah, tapi karena ketiga-tiga ini daripada galau, ya almarhumah orangnya baik, keluarga ditinggalkannya baik. Nah, maka kita malam ini hadir adalah untuk memberikan nasihat. Artinya kita bertakziah, kita mengangkat keluarga kita ini, jangan sampai dia hanyut dalam kesedihan, jangan dia sampai hanyut di dalam tangisan. Bukan berarti Pak Solehan dengan anak-anak jangan menangis. Kami tidak melarang Bapak bersedih. Kami tidak melarang Bapak menangis. Silakan Bapak menangis, silakan Bapak bersedih. Tapi kami hadir malam ini melarang Bapak jangan sampai hanyut dalam kesedihan. Melarang anak-anak almarhumah jangan sampai hanyut dalam kesedihan. Cak mana caranya Bapak Ibu sekalian? Ada 3 cara kita untuk mengangkat orang sudah meninggal. Yang pertama Bapak Ibu segera nyuk bantuan. Maka kalau orang meninggal itu Bapak Ibu nyuklah bantuan. Bantuan moral, bantuan material. Ini sudah jadi tradisi di masyarakat kita. Kalau ada orang yang meninggal berduyun-duyun, jarang kita membawa tangan kosong baik. Ada yang mata tanci, ada yang mata beras, ada yang mata ayam, macam-macam. Kalau di dusun Pak, karung-karung beras tuh, bertonton. Ini makan lagi. Apakah ini ajaran Rasulullah? Ini tradisi, tapi ternyata kalau kita kembali kepada sejarah, ini sunnah Rasul. Karena zaman Rasulullah ada namanya keluarga Ja'far kena musibah. Kebetulan yang meninggal itu Ja'far sendiri. Apa perintah Rasul pada waktu itu? Kata Rasul, aku perintahkan kepada kalian semua agar kalian masak makanan di rumah kamu masing-masing, dan setelah masak kamu antar ke rumah keluarga Ja'far. Agak kan?
Jadi artinya kita yang masak, jangan keluarga Jafar suruh masak. Nah, kita antarkan ke rumahnya, kita sudah dimasak. Kenapa? Keluarga Jafar banyak tamu. Kita mungkin tidak sama dengan Rasulullah, tidak sama persis. Tapi kiasnya, kan itu, analoginya itu bantuan. Yang kita tidak dimasak, yang zaman Rasul dimasak. Karena kalau kita dimasak, mungkin ada jeleknya. Kita anggaplah RT baik, RT kita 100 kakak. Kata ketua RT sesuai dengan sunnah Rasul. Saya harap kepada kalian semua untuk masak makanan nasi 1 ronjok, gulai ayam 1 ronjok. Hanya 100 ronjok nasi, 100 ronjok gulai ayam. Siapa kemakan itu? Bangai. Tapi coba kalau kita mata tanci, mata beras, nah itu kan. Ini bantuan materi. Tapi kalau bapak tidak ada beras, nido gangau tanci, jangan puluh didatang. Siano, ngapa bapak sana meninggal? Bagilah kapal, kodang kosong nenang kena. Iya, kosong beras tinggal kali ngomel rumah. Duitnya tidak ada lagi. Ngapa puluh lanang itu mati bulan tua? Marah kawan mati bulan tua. Ya ngapa puluh? Ya, jadi bapak ibu, kalau kita memang tidak ada apa-apa, tidak ada duit, hadir ini nilainya lebih mahal. Jadi bapak-bapak kehadiran kita jangan bapak-bapak ngantukkan tidak ada gunanya. Apa gunanya hadir itu dengan ceramah lanang itu? Ya taruh lah dengan ceramahku, bekal-bekal lah. Ada itu kan? Tapi kehadiran kita kalau tidak ada ceramah, paling 10 menit bapak duduk sini. Tapi dengan ada ceramah, kita hukum kudanya dari hari ini. Dengan kuda ikut ceramah ini. Kan itu. Tapi kamu hidup tago lagi balik lah. Ya kan? Maka bapak ibu itu tradisi kita nih padek nih. Ini doa-doa di provinsi lain. Ini tradisi ceramah agama. Ini mah doa-doa. Kita paling tahlilan, baca yasin itu rata-rata se-Indonesia mungkin ada galau kan. Tapi ini ceramah agama hanya ada di Bengkulu. Itu kan? Hanya di Bengkulu. Ditambah lagi di kota Bengkulu itu diserahkan pada malam ketiga, asal kita berpunduk di kota akan diberikan 3 in 1. 3 in di atas, in di dalam, 1 1. 3 in 1, 3 di dalam 1. Itu apa maksudnya? Terjemahkan baik. Itu gaya-gayanya bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya 3 in 1. Neka ngapo? Kicik ke baik. Ada 3 macam tidak diserahkan serempak sekali. Udah. 3 in 1. Tapi ini keren. Nggak kerennya nih perlu kita pak. Agar itu kan nilainya luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak. Kertas selembar bata pedios itu, tapi nilainya harganya luar biasa. Ya, surat keterangan kematian. Buka-buka apa nih nilai situ? Aku ngerti kok baca. Kan itu kan? KTP perubahan. Ya gampang nih ya. Pergi ke Dukcapil cerut kata keluar. Kan itu kan? Apalagi? KK perubahan. Tambah mudah. Tapi nilainya luar biasa. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, Kade Kota Bengkulu waktu pilkada nanti tidak akan ada lagi yang meninggal masih ada dapat panggilan. Kalau dulu Pak lah 3 tahun mati masih ada panggilan dia. Nih katakan panggilan Pak kita masih dipanggil. Ya mana sini Batak ke kuburan. Kalau boleh masih lah ini nak milih apa? Nah tapi kalau kini dah lagi hari ini meninggal terdata langsung. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah maka ini perlu diabadikan. Dan saya nulis itu Pak. Saya tulis di jurnal. Ya, jadi itu diabadikan. Kalau pacak diperdakan. Bukan kalau pacak sebenarnya harus. Nanti kita usulkan diperdakan ya. Artinya kalau diperdakan Sapo Ben jadi wali kota ini akan tetap jalan. Tapi kalau tidak diperdakan saya khawatir selesai ini nanti wali kotanya hilang. Udah hilang galau program ini. Begitu nido ndak ngikuti program pemerintahnya terdahulu. Nak nempa itulah. 4 padek ni tak kita nyambung. Maka kita tidak selesai. Cobalah kita solat tu Pak. Sama dengan solat dalam kepemimpinan ini. Imam salah. Maju yang di depan, yang di belakang imam.
Tolong imam yang ganti jangan diulangi jadi awal. Sambung baik di mana imam tadi yang batal. Ini ngelipat lagi Bapak-bapak sekalian, nampaknya imam tadi batal. Mari kita awali dengan iqamah dulu, silakan. Iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulangi. Allahu Akbar. Rakaat kedua berdempung pula. Ngulang mutar lagi. Ngulang lagi jemaah yang kedua, tiga. Bapak ibu sekalian, nampaknya batal pula yang kedua tadi. Kita ulangi dari awal. Ini doa bisa sampai kalau semayang isya, semayang maghrib tidak jadi-jadi. Nah, inilah kita, inilah pemerintahan kita, kepemimpinan kita. Siapapun biasanya yang menggantikan, tidak mau dia melanjutkan program pemerintah yang sebelumnya, maka kita tidak maju-maju. Aku nih pecah ngicaknya baik. Tapi siapa belum ngicak sini bukan aku. Nah itu. Jadi itu insya Allah program ini akan tetap berlanjut. Nah ini kan, ini ada di program ini. Jadi artinya kita tidak ada di provinsi lain dan di kota lain kecuali di kota Bengkulu. Harus kita sambut dengan baik. Nah maka Bapak Ibu sekalian, artinya kita segala ini menasehati, beri nasihat. Ada kalau bantuan kita ini. Sebab kalau bantuan materi tidak seluruh harus Pak. Tidak seluruh Pak. Harus kita tengok orangnya. Contoh, anaknya 10-an. Jadi jemo kalau, ini dari jadi berkata. Seko jadi menteri. Anak menteri. Seko jadi wakil presiden. Seko jadi ketua MK. Lagi. Seko jadi gubernur. Seko jadi ketua MPR. Palimo itu. Seko jadi bupati. Seko jadi wali kota. Lah jadi orang hebat kalau. Kita batak kebelas. Menghina. Jangan coba-coba. Jadi artinya dia lebih berharga kehadiran kita daripada benda. Nah artinya kalau ada saudara, kawan, teman, kerabat kita meninggal, tolong kita hadir walaupun kita tidak bawa apa-apa. Maka bantuan tadi ada berbentuk materi, ada bentuk non materi. Kemudian selanjutnya kita doakanlah. Terserah mau dibimbing oleh ustaz, mau dibimbing Pak Imam, mau dihalil tahlilan, mau diawali dengan baca Yasin, silakan. Tradisi kita silakan kita lakukan. Yang penting itu doanya, jangan tidak kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya kita kasih nasihat. Nah, nasihat ini ibu-ibu sekalian secara singkat kita sampaikan khusus kepada anak-anak almarhumah. Nah, kepada keponakan kami atau adik-adik kami, anak dari almarhumah, apa yang harus kami lakukan terhadap ibunda kami? Yang pertama, doakanlah ibunda kita. Nah, doakan terus. Minimal tiap selesai sholat 5 kali sehari semalam. Doakan dengan bahasa yang kita pahami. Jangan berdoa yang kita tidak paham. Kan ada kan? Doa yang kita paham. Paham bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Paham bahasa mana? Bahasa mana? Paham bahasa Kaur? Bahasa Kaur. Paham bahasa Talau? Bahasa Talau. Kan? Ya Allah Tuhanku, ampunlah dosaku ya Allah. Dosa kedua ibu bapakku ya. Khusus untuk ibundaku ya Allah. Ampuni segala dosanya, maafkanlah segala kesalahan, lapangkanlah pintu kuburnya ya Allah, jauhkan dari siksaan kubur, jauhkan dari siksaan api neraka ya Allah. Lebih baik itu daripada bersuara tapi ngerunyum. Ngerunyum. Bismillahirrahmanirrahim. Jannah jelasnya tadi ngerunyum. Rabbana nar. Kata Tuhan kapola kendak rombongan. Jangan nar. Bapak Ibu, kita tidak perlu dengan Allah ngebak kita baik kalau kita minta ngerunyum. Lu gak marah, Pak. Bukan, tak kok kendak kabarnya. Kabak tutup ke sini, ngebak kita marah, apalagi dengan Allah. Jadi doa tidak harus berbahasa Arab. Kan itu, yang harus bahasa Arab itu ngerti tidak ngerti sholat. Memang betul, takbir sampai salam, habis salam selesai sholat. Kan itu kan.
Nah maka kalau kita habis salam, ndak berdoa bersama-sama silakan, ndak berdoa sendiri-sendiri silakan. Ada galau maknanya. Ngapa pak doa bersama-sama ikut imam? Karena kita tadi ngikut imam, boleh. Kenapa pak aku tidak ngikut imam? Boleh. Karena doa kita pasti tidak sama. Doa imam tadi mungkin dia minta rezeki anak-anaknya dapat jodoh, kan itu kan? Yang kita tadi mungkin masih bujang, minta jodoh. Masa sama doa? Imam telah tuh, ya oleh Tuhanku, jodohkanlah aku dengan anak yang soleha. Hah? Kalau anaknya bujang, itu wajar. Nah itu maksud saya kan. Jadi pasti kita tidak akan sama. Nah ibu-ibu juga, kalau sholat berjemaah di rumah bu, boleh ibu ngaminkan suami, doa suami, kalau ibu paham tapi. Dan boleh juga ibu berdoa sendiri. Jangan ibu ngamin-ngamin baik. Entah lain kekendaan laki kita tadi. Dia kerunyam, ya Allah itu ampun. Mintalah aku suka ke dia Allah. Amin, kata Allah, ya Allah, kata dia. Kabulkanlah permintaan suamiku, ya Allah. Ini dah boleh seminggu. Datang nih luak lipan tutus. Ay Bapak Sano, tak lagi kurang aku, kurang setia. Macam mana? Kurang alap. Iya kata ngapo nih, lu lipan tutus. Ada kabar tulang ngamen ketiap petang. Yang apa itu permintaan dari selama ini pukul rumah kayak itu jadi ibu-ibu, apalagi laki kita bahasa Arab, laki kita udah baca bahasa Arab, itu janganlah diamin kayak itu. Halo kak, dikeliling wak dia. Sebenarnya benar dia tadi, tapi bahasa Arab, ibu udah amin, amin, amin ya Allah. Padahal lain ketendaannya. Nah itu bu. Nah oleh karena itu, ibu suami istri belum tentu permasalahan kita sama. Maka ada istilah saya, bantal boleh satu, mimpi pasti tidak sama. Kan itu kan? Itu maksudnya, walaupun di kita satu atap, satu rumah suami istri, permasalahan pasti tidak akan sama. Maka saya katakan bantal boleh satu, mimpi pasti tidak sama. Kalau ibu ada percaya silakan. Ajak suami, Pak Pasano, kita ngetes kata Ustaz malam tadi. Kita bantal cukup setiap malam. Mudah-mudahan kita bermimpi kalau. Apa ngadap situ, aku ngadap sini. Apa dia kata jam 2, woi gemeletik. Mimpi. Laki itu tumbuh-tumbuh pintu. Ngapa Bapak Sano? Aku lah mimpi polo. Tertobor dua pintu WC. Aku mimpi, ngapa? Aku dikejar harimau. Kata bini, aku juga polo dikejar tuh ular. Sama-sama dikejar, tapi yang ngejarnya berbeda. Si kuat dikejar setua, si kuat kejar ular. Berarti mimpi sampai saya tapi tidak akan sama. Maka permasalahan juga begitu bu. Nah maka boleh ya untuk adik-adik kami berdoa dengan bahasa kita baik. Nah kemudian hubungan mak kita tolong dilanjutkan. Ibu kita ini luas pergaulannya. Kalau ada saudara mak kita, mak cik, mak wo, mak tengah, itulah kita jadikan mak kita. Tempat kita minta fatwa, tempat kita minta nasihat. Jangan dimusuhi mak wo kita, jangan dimusuhi mak cik kita. Sayangi dia seperti menyayangi mak kita sendiri. Jadi kalau keponakan kami menyayangi mak cik kita, berarti sama kita menyayangi mak kita sendiri. Tapi kalau kita memusuhi mak cik kita, sama kita durhaka dengan mak kita sendiri. Nauzubillah. Itu pesan Rasulullah kepada laki-laki dari Bani Salamah. Perintah beliau seperti hubungan orang tua kamu tolong dilanjutkan. Kemudian ada yang bergading rukun-rukun dan damai-damailah. Kemudian ayah kita alhamdulillah masih ada alam sehat. Doakan ayah kita umur panjang, dia sehat. Karena kepada kita sebagai anak tingkatkan cara kita berbakti. Alhamdulillah di rumah kami masih ada keramat hidup. Itulah ayah kita. Ridallah fi ridal walidaini wasuhtullah fi suhtil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridho ibu bapak, dan murka Allah akan turun kalau orang tua kita sudah murka. Jadi kepada adik atau keponakan kami, hargai, hormati, sayangi ayah kita. Hormati ayah kita. Doakan dia supaya dia umur panjang
dan penuh dengan keberkahan. Kemudian sabarlah dengan ujian ini. Apabila kita sudah sabar, ibadah meningkat, maka keluarga kita, Pak Selehan, adik anak beranak, akan diganti oleh Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, orang-orang itulah, artinya keluarga bapak ini, keluarga bapak inilah akan aku, kata Allah, ganti dengan kesedihan bapak dengan anak-anak. Aku ganti dengan solawat. Apa solawat itu? Artinya keberkahan, keampunan. Keampunan siapa? Pertama, keampunan untuk ibunda kita. Yang kedua, keampunan untuk kita sebagai anak. Ibunda kita diampuni oleh Allah, kita sebagai anak, kita sebagai suami juga diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Diadakan pemutihan, bukan pajak, pajak diputihkan. Dosa pajak diadakan pemutihan. Kapan pemutihan dosa? Ini kesempatannya. Jadi bapak dengan anak-anak diadakan pemutihan kini. Pemutihan apa? Pemutihan dosa. Kalau ada kesalahan bapak, kalau ada dosa bapak, kalau ada dosa anak-anak almarhumah, sekarang diampuni, dimaaf oleh Allah. Itu janji Allah, bukan janji kita. Ya, bukan janji kita, janji Allah, pasti kalau janji Allah. Kemudian apa lagi? Selawat itu keberkahan. Apa yang bapak miliki berkah, apa yang dimiliki oleh anak-anaknya berkah. Dapat pangkat, dapat jabatan, dapat harta berkah, dapat duit berkah, dapat haji berkah, dapat gaji berkah. Yang memang cari hidup ini berkah, bukan sekedar banyak. Untuk apa kita duit banyak kalau tidak berkah? Duit berkarung-karung, tapi tersadai dok karung itulah. Untuk apa duit banyak? Ya, untuk apa ibu duit banyak? Ada gunanya duit banyak tuh kalau kita hidup sehat. Atau sebaliknya, ibu badan sehat, berduit ada, jangan pula dicoba lah kemana situ. Nah, itu kan? Ini dua-duanya lemah hidup seperti ini. Nah, makanya lemah itu sedang-sedang. Biarlah duit banyaknya, penting kita sehat. Jadilah ibu-ibu. Mana ibu-ibu? Seberapa? Ada? Setuju? Kalau setuju berarti ibu sehat. Kalau ibu setuju berarti ibu sehat. Yang kedua, keluarga bapak akan mendapat rahmah. Apa rahmah itu? Rentetan kasih sayang. Siapa akan dirahmati Allah? Yang pertama, almarhumah. Pak, almarhumah bukan mati. Kemana dia? Almarhumah kini pulang ke rahmatullah. Balik ke pangkuan kasih sayang Allah. Kita balik ke pangkuan kasih sayang mak bela lemak nengau. Tetapi almarhumah bukan pulang ke pangkuan kasih sayang ibu, tetapi justru dia pulang ke pangkuan kasih sayang Allah. Itulah almarhumah. Yang kita kuburkan itu jasadnya, ruhnya kembali kepada Allah. Tanah adalah asal almarhumah dan dia kembali ke tanah. Kemudian siapa lagi akan dirahmati oleh Allah? Seluruh keluarga, bapak dengan anak-anak, dengan cucu, menantu akan dipayungi oleh Allah dengan payung kasih sayang. Dikasih oleh Allah, disayang oleh Allah. Yang terakhir, keluarga kita akan mendapat muhtadun, hidayat, petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun orang yang bisa menyesatkan keluarga bapak. Kena janji Allah, Allah akan selalu membimbing bapak dengan anak-anak keluarga, akan dibimbing selalu ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mulai aku bertegak tadi, kalau bukan ada gangguan itu pas jam. Tapi kena gangguan lebih dikit. Ya, gangguan temanis ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir, mari kita sejenak meninggalkan aktivitas kita dengan sama-sama kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta.
alaika tawakkalna ya Allah wa anta rabbul arsil azim ma sya Allah kana wa man lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah khususan ila huru Hajjah Zaini binti Arfan. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa anha wa akrim nuzulaha ya Allah ya rabbal alamin wa wasi' madkhalaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.